Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kepo, kirim.email podcast bersama saya Fikri Fatullah. Kepo didukung oleh kirim.email, layanan email marketing yang memungkinkan Anda untuk ngobrol hati ke hati dengan pelanggan Anda. Gunakan kode kupon Kepo untuk berlangganan kirim.email, dapatkan diskon khusus. Ya, silahkan ke kirim.email, itu alamat website, kirim.email. Tulisan kode kupon Kepo saat Anda akan mendaftar, saat Anda akan melakukan pembayaran untuk mendapatkan diskon 10%. Ya. Jika Anda ingin mendengar seluruh episode kirim.email podcast, silahkan ke kepo.blog, itu juga alamat website ya. Silahkan ke kepo.blog, blog.blog ya. Nanti akan dibawa ke sana, tuliskan alamat email Anda di situ ya. Anda akan mendapatkan instruksi melalui email bagaimana caranya Anda bisa mendengarkan seluruh episode podcast di smartphone Anda langsung setiap ada update ya. Oke, kali ini kita akan bahas hutang. Ya. Hutang bukanlah bahasan yang nyaman untuk saya bahas ya, karena saya punya masa lalu dengan hutang ya, yang mungkin tidak usah saya bahas di sini, itu bahasan berbeda ya. Dan saya punya beberapa teman yang sampai di titik sudah trauma kalau dengar kata hutang ya, saking traumanya dengan hutang yang pernah menjerat mereka miliaran, sampai mereka kalau harus nyicil atau bayar mundur tuh mereka nggak mau, saking sudah traumanya. Saya punya teman-teman seperti itu dan itu tidak satu orang ya. Jadi misalnya kita ada deal yang bagus misalnya ya gitu loh, yang dimana kita harus mengeluarkan modal gitu kan ya, yang dimana uang kita mungkin tidak cukup saat ini, kondisi cash kita mungkin tidak cukup, misalnya butuh modalnya sekitar 300 jutaan gitu kan ya, sedangkan kita mungkin cuma punya 200 juta kurang 100 juta, ini contoh ya. Dan ini baru kejadian sebenarnya kemarin gitu kan. Jadi sisanya bagaimana? Ya kita bayar bulan depannya aja. Wah itu pada mundur. Teman-teman ada beberapa teman saya yang langsung pada mundur gitu loh. Waduh kalau utang lagi nggak ada pada gitu semua gitu ya. Itu bagaimana hutang bisa memukul seseorang gitu ya sampai trauma begitu gitu kan ya. Ya janganlah. Misalnya mudah-mudahan jangan ya hutang, berhati-hatilah dengan hutang ya, karena hutang bisa menyebabkan kerisauan ya, di malam hari dan kehinaan di siang hari, itu sabdanya Rasulullah SAW ya. Jadi ada beberapa orang yang pernah terlibat hutang atau pernah terbelit hutang karena mungkin itu tidak disengaja, bukan diniatkan dia mau hutang, sampai di detik dimana hutang-hutang yang angkanya relatif kecil ya, itu tadi mungkin untuk beberapa orang angka 100 juta cukup lumayan ya. Saya juga punya teman yang cuma hutang 10 juta doang, itu resahnya luar biasa ya. Dan padahal ini utang usaha ya, ini bukan uangnya dipakai untuk foya-foya, beli gadget, beli sepeda mahal, enggak. Hutangnya bener dipakai untuk usaha dan projectnya atau usahanya benar-benar sangat potensial dan dijalani oleh orang terpercaya, jadi insya Allah akan segala return lah ya bulan depannya, tapi ya tadi mereka nggak mau ya, luar biasa. Ya satu, kredibilitas mereka saya akui luar biasa ya, beberapa orang teman-teman saya ini nggak usah saya sebutkan namanya mungkin, tapi ya lagi satu sisi lain ya begitulah bagaimana hutang bisa memukul seseorang ya, sampai dia sudah punya duit pun ya, alhamdulillah duitnya banyak, orangnya kaya lah gitu ya kalau boleh kita bilang gitu kan ya, duitnya banyak, cashnya banyak, dia punya kemampuan bayarnya, dia tidak mau melakukannya ya, karena mungkin tadi trauma dari masa-masa lalu ya. Tapi ya lagi namanya bisnis, tidak semuanya sesuai dengan yang kita inginkan, dan kita harus menjalani apa yang tidak kita sukai gitu loh. Kita harus menjalani apa yang bukan tidak kita suka ya, tidak kita mungkin agak menantang untuk kita nikmati gitu loh. Kita harus belajar menyukai. Pada ujungnya kita harus belajar mencintai semua yang kita lakukan. Dan itu saya percaya cinta bisa belajar ya. Dan inilah yang akan saya bahas hari ini di episode kali ini, yaitu tentang hutang. Ada 5 jenis hutang yang harus Anda bayar, dan hutang ini bisa jadi keluar tanpa Anda niatkan dia untuk keluar. Beberapa jenis hutang nanti yang akan kita bahas sambil jalan ya. Dia akan keluar walaupun Anda tidak ingin dia keluar gitu loh ya. Dia keluar sebagai efek samping dari keputusan yang kita bikin. Ya. Ya hutang pertama adalah hutang finansial. Ya saya hampir nggak pernah ketemu bisnis yang tidak ada hutang usaha. Ya. Ya contoh dikirim email, orang berlangganan misalnya 3 bulan. Ya, dia bayar sekarang gitu lah untuk 3 bulan ke depan. Ya artinya apa? Kirim email dalam kondisi berhutang sebenarnya. Sama pengguna kami yang berlangganan 3 bulan atau setahun tadi gitu ya. Dia udah bayar setahun, dia bayar sekarang gitu loh. Kami harus mendeliver, mengirimkan produk itu ya selama setahun ke depan gitu loh. Itu artinya jadi hutang usaha buat kami sebenarnya termasuk ya. Ya hutang finansial adalah hutang yang paling umum dan hutang yang paling gampang dimengerti, hutang yang paling sederhana gitu ya, karena ya harus dibayar, selesai gitu kan. Dan biasanya kebanyakan bisnis kalau baru mulai itu intinya dia hanya mikirin bertahan hidup ya. Mungkin Anda pernah mengalami ya, pokoknya hidup dulu. Dalam proses dia bertahan hidup, dia
beberapa bisnis menunda pembayaran gitu kan ya. Misalnya ada partner dia tunda, saya sangat benci ini ya. Dan saya pernah melakukan ini, artinya saya sangat tidak menikmati saya melakukan ini. Saya membenci diri saya sendiri saat itu karena saya melakukan ini ya. Qadarullah sudah selesai gitu kan ya, tapi saya pernah di posisi itu dan saya sangat tidak suka. Ya, tapi ya tadi itu bisa mengakibatkan perusahaan kita untuk bisa bertahan hidup sedikit lebih lama gitu loh. Ya, misalnya kita punya uang cash sekian 100 juta misalnya tadi ya. Sedangkan ada hutang, kita punya hutang sekitar 50 juta ya. Bisakah kita bayar lunas? Bisa, tapi kita bayar mundur kenapa? Karena kita mau memutar uang cash untuk yang lain gitu loh ya, yang mengakibatkan perusahaan mungkin bisa berjalan lebih lama gitu loh ya. Itu banyak keputusan yang diambil di lapangan, realitanya seperti itu ya. Saya bukan berarti saya menikmati, saya pernah melakukan itu, tidak ya. Saya menganggap itu kesalahan saat itu dan insya Allah akan segera saya perbaiki. Saat ini sudah mulai diperbaiki, sudah lebih baik lah kondisinya. Dan itu bisa menghancurkan bisnis partner kita. Ya, kalau kita menahan-nahan pembayaran, itu bisa menghancurkan bisnis partner kita. Jadi jangan lakukan lah ya. Jangan lakukan. Apalagi kalau mereka butuh modal ya untuk misalnya ya memproses misalnya mereka makanan, mereka harus beli bahan baku, misalnya mereka kaos atau konveksi, mereka harus beli bahan baku dan lain-lain. Itu kan uang kita yang tidak kita bayar itu kan bisa menghancurkan bisnis mereka ya, mengganggu cash flow mereka. Jadi hati-hati dengan hutang finansial ya. Nah, jika saat kondisi sudah tenang, sudah Anda cash flow sudah mulai lancar, mulailah perlahan-lahan membreakdown, menyusun untuk membayar hutang finansial. Saya nggak akan terlalu bahas detail di sini, kenapa? Karena banyak sekali sudah bahasan hutang di internet, ya. Dan saya bukan juga pakar hutang atau pakar kredit, enggak ya. Saya tahu cukup untuk bisa mengelola, menjalankan dan mungkin mempertimbangkan banyak hal gitu loh ya tentang hutang. Ada yang bilang hutang adalah leverage, daya ungkit. Ya, saya agak ganjel, saya agak di tengah dengar itu ya. Mau saya bilang saya nggak setuju, ya dulu mungkin saya pernah melakukannya tanpa saya inginkan, tapi ya akhirnya saya lakukan juga karena terpaksa mungkin ya. Tapi ya kalau dibilang saya setuju, mungkin nggak juga. Jadi saya di tengah untuk soal hutang adalah leverage atau daya ungkit. Ada orang yang memang sengaja menggunakan hutang untuk menjadikan itu daya ungkit bisnisnya. Ya lagi semua pilihan semua dengan konsekuensinya ya. Saya kembalikan lagi ke yang tadi, berhati-hatilah dalam berhutang. Ya, Rasul tidak melarang kita berhutang. Ya, Rasulullah SAW tidak melarang kita berhutang, tapi mengatakan kita untuk sangat berhati-hati dalam berhutang. Ya, kenapa? Ya tadi, hutang membawa kerisauan di malam hari dan menyebabkan kehinaan di siang hari. Ya, malam kita susah tidur, siang kita mau gerak dikit, susah. Misalnya, aduh pengen makan enak dikit, ada duit dikit, pengen makan enak yuk gitu. Padahal ya duit yang nggak seberapa, harga makan yang nggak seberapa, tapi kita makan, ketemu sama orang yang lagi kita hutangin, kok bisa makan di sini nggak bisa bayar utang, nah kan kehinaan di siang hari ya. Tapi banyak orang sekarang nyaman dengan kehinaan seperti itu ya. Saya punya kerabat lah ya yang menghutangi temennya, ya teman dekatnya dia berikan hutang, sampai sekarang belum dibayar, nilainya nggak seberapa, cuman berapa juta gitu ya, nggak seberapa banget, tapi ya tadi nggak dibayar dan temen yang dia hutangin itu udah jalan-jalan kemana-mana, udah makan enak, foto di Instagramnya sudah share makanan terus, tapi hutang nggak dibayar-bayar ya. Ada orang yang bisa nyaman dengan kehinaan seperti itu, saya tidak ya. Jadi ya hati-hati dengan hutang ya. Jadi Rasulullah mengatakan bukan janganlah berhutang, bukan, tapi berhati-hati lah kamu dalam berhutang. Itu nasihat dari Rasulullah SAW, saya mendengarkan ya dan saya mentaati. Oke, insya Allah ya. Dan lagi ya menunda membayar hutang itu juga merupakan sebuah kezaliman dalam Islam. Bahkan ya ada sebuah hadis, menunda pembayaran hutang dalam kondisi mampu adalah suatu kezaliman. Dan jika salah seorang di antara kalian ditakutkan hutangnya kepada orang yang mampu, maka hendaklah dia mengikutinya. Ya. Silakan belajarin, cari kajian ilmu, duduklah di kajian ilmu, pelajari makna-makna hadis ini apa. Ya, saya nggak akan bahas itu di sini, ini bukan podcast kajian sunnah ya. Tapi intinya adalah nasihat-nasihat itu tolong didengar ya, hati-hatilah sama hutang finansial. Itu hutang yang pertama ya. Hutang yang kedua adalah hutang manajerial, hutang manajemen. Ya, lagi saat bisnis kita di awal, kita nggak mikir tatanan manajemen perusahaan kita seperti apa. Kita nggak mikir orang yang kita rekrut seperti apa, harus yang kompeten banget atau enggak, kita nggak mikir, yang penting ada orang dulu. Ya, saya mengalami, ya mungkin Anda juga mengalami seperti saya, jadi saat baru mulai, terserah deh, yang penting ada tim support dulu, ada tim customer service dulu, mau orangnya gimana terserah, tarik, ada yang lamar tarik gitu loh ya.
Jadi kita nggak peduli dia punya pengalaman di customer support atau enggak, atau customer service atau enggak. Kita nggak peduli pengalaman codingnya bagaimana, ya. Mungkin kita nggak mempertimbangkan background dia membuat program seperti apa misalnya, atau apakah dia akuntan yang bagus atau tidak. Yang penting ada accounting, gitu kan. Yang penting ada accounting, yang penting ada sales, yang penting ada developer untuk program, yang penting ada desainer, ya. Terserah mau hasil desainnya gimana. Yang penting hasil desainnya lebih bagus daripada desain kita sendiri, gitu kan. Itu kami lakukan dulu, ya. Dan mungkin Anda juga melakukannya. Nah, seiring perusahaan Anda berkembang, kemungkinan orang-orang ini tidak bisa lagi digunakan. Kenapa? Anda sudah mulai, ya tadi ya, saat Anda sudah mulai bernapas sedikit, duit cash Anda sudah mulai stabil, Anda sudah punya cadangan cash yang cukup banyak. Ada beberapa orang yang tidak bisa kita toleransi lagi kompetensinya. Ada orang yang tidak bisa kita toleransi lagi kompetensinya karena produktivitas dan mungkin hasil kerja tidak baik, gitu loh, ya. Ingat dulu kita rekrut gara-gara tadi keterdesakan, ya. Kita nggak bisa menilai keputusan kita kemarin dengan mindset berpikir kita hari ini, tidak bisa. Jadi jangan kita tidak membuang seseorang atau tidak memecat seseorang atau tidak mengganti posisi seseorang hanya gara-gara oh dulu dia sama-sama aku nih mulainya. Tidak, ya. Jadi baiknya ya kita harus evaluasi terus, ya. Makanya ini saya akan mengatakan hutang manajerial, ya. Jadi hutang struktur manajemen, ya, menempatkan orang yang tepat pada waktu yang tepat dalam kondisi yang tepat dan lain-lain, gitu kan, ya. Kalau sudah agak tenang, mulailah kita mikirin ini, gitu loh, ya. Mau bagaimana struktur organisasinya, mau siapa ditempatkan di mana, ini mulai kita pikirkan. Ya lagi, ini berarti ini adalah proses yang buat saya tanpa henti. Saya pribadi masih belajar di sini, ya, bagaimana menempatkan orang yang tepat di pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat itu sangat menantang, ya. Jadi saya sendiri masih belajar, tapi ya saya menganggap ini hutang. Kalau saya sudah tenang, saya sudah selesai dengan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin menyita waktu, saya akan duduk, saya akan mulai membayar hutang ini, tanda petik. Ya, saya akan mengevaluasi semua kinerjanya, saya lihat, dan saya akan ganti kalau perlu, atau saya keluarkan, atau saya rekrut baru kalau memang dibutuhkan. Jadi hutang manajerial. Ya, saat Anda struggle, saat Anda berjuang di awal, Anda nggak akan mikirin tatanan manajemen, Anda nggak akan mikirin struktur organisasi, ngapain gitu loh, ya. Tapi saat udah tenang, udah bernafas, sudah bisa duduk bentar gitu kan, ya. Jangan terlalu lama istirahatnya. Ayo berpikir lagi, ayo olah lagi, ya. Itu hutang manajerial, hutang manajemen, ya. Yang ketiga adalah hutang organisasional, saya bilangnya, atau hutang proses, ya. Jadi kita harus bisa keluar dengan proses yang lebih baik, ya. Ya lagi, mungkin saat-saat awal kita nggak gitu mikirin optimasi proses, efisiensi, efektivitas, nggak kita mikirin, yang penting hasil tercapai, gitu kan, ya. Bisa target sales 100 juta pertama misalnya, bagaimana tercapai. Sudah tercapai ya sudah, gitu kan, ya. Nah, setelah tercapai dan sudah mulai stabil, waktunya kita untuk duduk dan mikirin proses kita. Ya, kita mulai berpikir kritis, menanyakan, ya, bertanya pada diri sendiri, dan mulai men-challenge proses-proses itu, ya, supaya bisa lebih baik. Nah, kami melakukan ini setiap hari, bagaimana caranya kita mendeliver dengan sangat cepat, efisien, dengan mungkin jumlah tim yang terbatas seperti saat ini. Bagaimana caranya? Itu kita terus godok. Proses ada banyak, ya. Proses ada banyak, ya. Sistemasi di bisnis ada banyak, ada marketing, ada finance, ada SDM dan lain-lain, ya. Jadi bagaimana kita mengoptimasi proses-proses ini satu persatu. Misalnya, ya, sistem di marketing gitu, ya, proses di marketing, ya. Bagaimana, ya, bisa kita mau meningkatkan konversi, ya. Mungkin sekarang waktunya A/B testing homepage kita. Bagaimana caranya membuat foto produk yang lebih bagus dengan waktu yang lebih cepat, dengan hasil yang lebih profesional, dan lain-lain. Mulai ditanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, operasional di bisnis kita, ya. Jadi jika tadi di manajerial itu kita bahas struktur organisasi, siapa ditempatkan di mana, ini kita bahas di proses organisasinya. Jadi hutang proses saya bilangnya, ya. Dalam proses yang tidak efektif, itu akan banyak sekali waste atau limbah atau pemborosan gitu loh, ya. Misalnya, tadinya proses ngiklan kita di Facebook seperti ini gitu kan, ya. Oh begini. Ya ternyata kita budget 1 juta itu konversinya misal atau returnnya itu 10 juta. Nah, waktunya kita masuk dan membedah prosesnya. Di mana prosesnya salah? Apakah proses di ads kreatif atau proses di targeting atau mungkin proses di customer support yang follow up. Nah, kalau memang ini customer supportnya follow up-nya salah, bagaimana perbaikinya? Bagaimana yang 10 juta bisa jadi 12 juta atau 13 juta atau mungkin 20 juta misalnya, ya, untuk spending 1 juta.
dari misalnya sisi customer atau dari sisi sales, yang memfollow up customer tersebut. Ya, jika skripnya salah, waktunya diganti. Jika waktunya salah, waktunya diperbaiki. Intinya ada hutang kita untuk proses bisnis, ya, baik itu di proses marketing, ya, sistemasi marketing, sistemasi HRD mungkin, sistemasi SDM gitu kan ya. Bagaimana cara kita merekrut, bagaimana cara kita mencat, bagaimana cara kita menseleksi, mungkin waktunya sekarang dipertanyakan gitu kan ke diri sendiri. Ini apa bener ya cara saya selama ini? Mulai begitu mikirnya gitu kan. Terus juga mulai mikirin proses kerja, bagaimana agar produktivitas tim kita meningkat dan lain-lain. Ya. Next adalah yang saya sangat tidak nikmati, yaitu hutang birokrasi. Ya. Lagi saat kita memulai bisnis mungkin kita nggak mikirin daftarin haki, daftarin merek, ngurusin pajak dan lain-lain. Nah, ini akan menghantui kita di kemudian hari. Ya, mungkin beberapa orang sekarang belum bikin CV, belum bikin PT ya. Ini akan jadi hantu di kemudian hari. Jadi ini buat saya namanya hutang birokrasi. Ya, begitu saya duduk dikit, bernafas dikit, saya akan mulai membongkar beberapa IP atau intellectual property, ya, properti intelektual dari yang ada dikirim buat email, misalnya kodenya, atau mungkin fiturnya, atau mungkin mereknya, mulai saya daftarin, mulai saya urus, ya. Pajak mulai dibenerin sana sini gitu kan ya. Jadi agar nanti ini tidak menghantui kita di kedepannya, ya. Karena ya ingat prinsipnya hutang itu membuat kerisauan dan mendatangkan kehinaan, ya. Sama kalau kita hutang birokrasi, kita nggak ngurusin birokrasi bisnis kita gitu loh, ya. Kita akan risau, ya, didateng-datengin orang pajak misalnya, dan itu akan membawa kehinaan, ya. Banyak orang yang ya bangkrut bisnisnya ya karena lalai sama pajak, dibangkrutkan bisnisnya karena tagihan pajaknya membengkak gitu kan, dan lain-lain. Ini ya saya sangat tidak menikmati, ini bukan proses yang saya nikmati, hal-hal birokrasi apalagi di Indonesia gitu kan yang masih harus banyak diperbaiki lah menurut saya. Tapi harus dilakukan. Lagi bisnis bukan cuman apa yang kita suka-suka aja gitu kan ya. Tapi ada hal-hal seperti ini. Ya, dan ini buat saya jadi hutang. Ya. Ayo kita jalanin prosesnya ya. Jadi ini hutang birokrasi kita benerin, pajak-pajak kita benerin, yang kita belum daftarin hakinya, yang kita belum daftarin mereknya, mungkin ada hal yang masih kita harus bingung atau ada yang bisa kita patenkan dari inovasi produk kita, waktunya diurus. Ya, karena banyak sekali inovasi-inovasi di lapangan yang gara-gara tidak diurus hakinya atau tidak dipatenkan gitu ya prosesnya dan segala macam, itu diambil orang, yang which is ya tadi di kemudian hari akan merepotkan. Ya, semuanya begitu sih. Hutang duit nggak dibayar di kemudian hari merepotkan ya. Hutang manajemen nggak dibayar di kemudian hari merepotkan, ya kan. Hutang proses ya sama aja, hutang birokrasi apalagi. Ya. Jadi coba duduk, bayar hutangnya, ya, coba pikirin apa hutang-hutang birokrasi yang harus Anda pelajari. Walaupun Anda belum bayar pajak misalnya, tetap harus dilaporkan daripada nanti didatengin orang pajak, itu nggak enak, ya. Sama dengan merek, saya pernah dulu ada kejadian merek itu bermasalah gitu kan. Saya nggak akan mengulangi lagi, saya belajar banyak dari situ. Sekarang saya akan rutin rajin banget lah daftarin merek sekarang gitu kan ya. Dan haki ya, karena di marketplace itu banyak sekali produk bajakan ya. Jika Anda ke Tokopedia atau Bukalapak, Anda search produk-produk yang berkaitan dengan intellectual property seperti buku ataupun online course dan lain-lain, itu dijual bebas di marketplace. Ya, ada buku-buku import itu dijual hanya 5.000 karena yang dijual itu adalah e-booknya yang nanti mungkin dikirim itu bentuknya CD kalau nggak salah atau apa. Jangan sampai itu kita alami. Ya, jangan sampai itu kita alami. Bahkan teman saya, mungkin Anda tahu, Dewa Eka Prayoga, itu bukunya di-scan sama orang, ya. Dijadikan PDF, kemudian ya dijual dengan harga yang tadi ya 5.000, 10.000-an gitu loh. Itulah gunanya kita mendaftarkan kekayaan intelektual, ya. Jadi itu makanya saya katakan hutang birokrasi. Beberapa orang yang mengikhlaskan saja, udah Mas ikhlasin saja ya sudah gitu kan. Saya juga mengikhlaskan, tapi saya berusaha gitu loh, ya. Saya mengikhlaskan kalau materi-materi kursus saya misalnya di prigel.id, di tempatnya kirim.email, itu diambil orang dan digunakan tanpa izin, ya sudah gitu loh ya. Saya nggak gitu. Oh ini saya tuntut apa? Enggak lah gitu kan ya. Ya paling nggak kalau kerugiannya cuma kecil ya sudah. Tapi kalau memang kerugiannya sampai merugikan perusahaan ya saya akan bela diri gitu kan. Tapi sejauh ini sih belum ada yang sampai merugikan perusahaan bagaimana banget. Jadi ya sudahlah, itu urusan dia sama Allah. Allah yang menentukan mau bagaimana azabnya, saya berserah diri saja gitu loh ya. Tapi ya lagi bukan berarti saya nggak berusaha.
Saya melindungi semua materi dikirim buat email dengan haki, ya, kekayaan intelektual. Saya punya merek, didaftarkan beberapa merek, ya, dan lain-lain. Kode-kode pemrograman dikirim buat email dan di produk-produk yang lain sudah dihakikan, ya, sudah ada hakinya. Jadi insya Allah, ya lagi ya, itu usaha, ya. Bagaimana dari sini ya kode-kode loh, paling nggak kami sudah berusaha, ya. Next, terakhir buat saya adalah technical debt. Ini hutang teknis, ya. Ini buat saya, ini kalimat yang sering muncul di programming, technical debt. Ya sama programmer, prinsipnya begini, programmer saat dia membuat sebuah kode atau sebuah software, sebuah aplikasi, sebuah program, yang penting jalan dulu, ya. Kode seadanya, yang penting jalan dulu sesuai dengan tujuan, selesai gitu loh, ya. Nah, di kemudian hari kodenya tidak efektif, tidak efisien, itu kerjanya tidak bagus. Jadi technical debt, hutang teknis. Ya, ini waktunya kita untuk memperbaiki teknologi dan pengetahuan yang ada di perusahaan kita, organisasi. Ya, Anda yang mungkin 1-2 tahun ke depan, nggak usah 10 tahun deh, kejauhan ya. Kita yang mungkin 1-2 tahun ke depan itu mungkin tidak bisa dengan skill yang sama dengan kita sekarang. Ya, artinya apa? Kita harus terus belajar, kita punya hutang teknis, pengetahuan teknis dan hal-hal teknikal lain di dalam perusahaan gitu loh, ya. Saya rutin banget ikut workshop, ikut pelatihan, ya. Kemarin tahun lalu saya ikut sekitar 5-6 workshop yang sifatnya lebih mungkin ya, hampir 10 ya. 10 workshop yang sifatnya itu sampai 2-3 hari, ada yang Google Analytics, ada NLP dan segala macam. Kenapa ya? Itu technical debt saya. Ya, mungkin setelah nanti karyawannya kirim email mencapai 100 gitu kan ya, saya nggak punya skillnya gitu kan. Makanya harus dari sekarang mempersiapkan skillnya gitu loh. Ya, bagaimana memimpin dan lain-lain ya. Begitu juga dengan teknologi. Jika sekarang masih banyak yang manual prosesnya atau softwarenya sudah outdated, sudah ada aplikasi yang baru, waktunya mungkin kita bayar hutang itu, waktunya kita update gitu loh teknologinya, ya. Banyak orang yang bilang, "Oh, Mas Fikri kalau merekomendasikan software remote hari ini direkomendasikan A, bulan depan sudah ganti B." Lah, jadi bagaimana? Jadi kita mau loyal terus sama software? Tidak. Saya tidak loyal dengan aplikasi, saya loyal dengan hasil yang dicapai oleh aplikasi tersebut gitu loh, ya. Ngapain kita terlalu fanatisme dengan teknologinya gitu loh, ya kan? Tapi ya lagi beberapa software itu luar biasa berkembang, ya seperti contohnya Basecamp. Basecamp kami gunakan sudah sangat lama ya. Sebelum Basecamp kami menggunakan Facebook Workplace, tapi karena tadi perkembangannya tidak ada dan kami ngerasa kami butuh secara teknis butuh teknologi yang lebih baik, kami pindah ke Basecamp gitu loh, ya. Dan sampai sekarang masih menggunakan Basecamp, tidak berubah. Kenapa? Karena ya secara teknologi masih satu, belum ada yang menggantikan dengan level kenyamanan dan harganya Basecamp, ya. Adakah yang lebih baik daripada Basecamp? Ada, tapi harganya mungkin 10 kali lipat gitu loh. Ya, kami nggak mau, kan? Ngapain? Ya. Dan harganya 10 kali lipat, tapi ya tadi incremental atau pertambahan dari hasil yang diberikan oleh teknologi itu mungkin cuman nggak sampai 50% lah gitu ya. Jadi ya tidak sepadan lah gitu ya, bayar 10 kali lipat dengan pertambahan hasil yang mungkin cuma 1,5 kali lah gitu kan, ngapain gitu loh. Bagus ya kita bertahan dengan teknologi sekarang dan kita optimasi gitu loh ya. Itu juga dengan hal teknis ya, algoritma Facebook Ads dan Google itu berubah terus. Nah, itu akan terus menjadi hutang teknikal kita selama kita terlibat di bisnis online. Bisakah kita keep up? Mungkin nanti di satu titik enggak. Itulah kenapa kita butuh tim yang expert ya. Lagi ini balik lagi technical debt akan berhubungan dengan tadi managerial debt. Saat ada technical debt yang tinggi dan tim kita tidak bisa menghandle, waktunya kita masuk ke berarti waktunya kita pindah ke managerial debt gitu kan ya. Apakah ini orang harus diganti atau di training atau bagaimana? Kalau di training dia berarti membayar technical debt-nya. Kalau dia kita ganti dengan lebih baik, ya mungkin kita membayar managerial debt kita gitu loh ya. Jadi itulah technical debt atau hutang teknis dan managerial debt atau hutang manajerial ya. Jadi ada 5 hutang yang jika Anda perhatikan tadi ya, beberapa tidak kita niatkan untuk keluar tapi keluar. Terutama di sisi teknis. Technical debt itu yang paling cepat nambahnya. Apalagi kalau Anda bisnis online, apalagi Anda bisnis software seperti kami ya. Jadi yang aplikasi yang hari ini kita gunakan besok sudah nggak ada, atau bulan depan sudah ada aplikasi lain yang lebih bagus, lebih murah, lebih cepat dan lain-lain ya.
sangat cepat pertumbuhan, sangat cepat perkembangan, karenanya kita harus bisa ngikutin, ya. Saya ulang, saya review dikit, ada financial debt. Ini udah jelas, ini hutang yang paling banyak dibahas di luar. Dibayarlah ya, dibayar, diniatkan dibayar, disusun strategi bayarnya dan lain-lain. Ya. Yang kedua ada managerial debt atau hutang manajerial. Yang ketiga tadi ada organizational debt, ini proses, hutang proses atau saya menyebutnya hutang proses. Bagaimana membuat proses yang lebih baik. Ya, misalnya kami di kerja remote dikirim email, bagaimana membuat kerja remote lebih baik, atau misalnya Anda belum kerja remote sama tim Anda, mungkin itu akan jadi organizational debt Anda. Ya. Kenapa Anda tidak mulai kerja remote? Kan gitu, ya kan? Terus ada birokrasi, ya, merek yang belum daftar tolong daftarkan. Haki tolong daftarkan. Haki itu murah sekali, 600.000, tapi ya insya Allah bisa jadi pelindung Anda, paling nggak usaha ya untuk melindungi kita, walaupun ya haki di Indonesia penegakannya mungkin masih sangat memprihatinkan, tapi ya nah lagi tugas kita adalah berusaha, bukan mengkritik yang kita nggak bisa kendalikan, ya. Yang terakhir ada technical debt atau hutang teknis. Jadi jika proses Anda sekarang masih banyakkan manual, ya ayo kita otomatisasi, ya, pelan-lahan, gunakan software, gunakan aplikasi, gunakan teknologi. Jika masih tadi follow up-nya manual via WhatsApp, mungkin waktunya gunakan email autoresponder yang lebih otomatis, ya. Jika Anda belum menggunakan traffic berbayar, semua masih tadi manual, trafficnya serba manual, dan pakai influencer cari manual, mungkin waktunya sekarang belajar Facebook Ads atau Instagram Ads, ya, dan lain-lain. Ya, jika Anda misalnya Anda pengen bikin video YouTube, tapi Anda ingin meningkatkan kualitasnya, tapi Anda nggak punya skillnya, waktunya Anda belajar, waktu Anda menguasai teknis kamera yang baik, pencahayaan yang baik, audio yang baik, ya, itu semuanya technical debt, ya. Bayarlah 5 hutang ini sebisanya. Ya kalau finansial jangan sebisanya, harus lunas. Tapi yang lain bayarlah sebisanya. Ya sekuat tenaga yang kita bisa dibayar. Ya, ini akan terus selama kita berusaha, 5 hutang ini akan mungkin terus ada. Ya, yang paling tangible, yang paling konkret, yang paling bisa dipegang itu ya jelas financial debt. Itu angkanya semua jelas. Kapan pembayarnya semua jelas, harus dibayar, ya harus dibayar, terikat sama hukum syariat Islam jika Anda beragama Islam, ya. Anda nggak boleh nggak bayar hutang. 4 lagi ya monggo mengikuti proses bisnis Anda. Tapi saya yakin Anda punya kelima hutang ini dalam bisnis Anda, ya. Yakin saya. Oke. Itu aja mungkin dari saya, bayar hutangnya ya. Ingat, hutang itu ngeri lah ya, membawa kerisauan di siang hari, membawa kehinaan. Membawa kerisauan di malam hari, membawa kehinaan di siang hari, dan kita nggak tahu apa makna di balik itu sampai benar-benar kita mengalami. Ya, kehinaan itu dan kerisauan itu sampai kita benar-benar merasakan, baru kita aduh gitu loh, tidur nggak tenang segala macam, ya. Mudah-mudahan jangan, ya. Terima kasih sudah mendengar sejauh ini. Jika Anda suka episode ini dan ingin mendengar yang lain, silakan ke kepo.blog. Tulisan alamat email Anda ada, saat saya rekam ini ada hampir 80 episode, di situ Anda bisa menghabiskan puluhan jam mendengarkan semuanya, silakan, ya. Gunakan kode kupon kepo untuk berlangganan di kirim.email untuk mendapatkan diskon khusus dari kami, ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya, insya Allah. Saya Fikri Fatullah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.